Oke, sebelumnya terima kasih banyak atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga teman-teman semua yang ada hari di sini sehat selalu. Dan pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk membahas tentang gimana sih teman-teman sejauh ini bisa mengerjakan creative brief, dan pada hari ini kita juga berkesempatan untuk bisa berkonsultasi langsung dengan Kak Syamas yang nanti juga akan memberikan feedback dari perspektif Kak Syamas, dari segi mungkin dari segi desain, teknis, dan estetika. Nanti teman-teman bisa sampaikan segala kendala teman-teman kepada Kak Syam. Dan untuk teman-teman yang nanti ingin bertanya, bisa langsung untuk raise hands aja, kasih reaction. Lalu juga kita akan panggil sesuai dengan urutannya, dan teman-teman akan diberikan waktu maksimal 5 menit dalam sesi konsultasi pada siang hari ini, agar semua teman-teman yang mau tanya juga bisa kebagian. Kurang lebih kayak gitu ya. Dari Kak Syamasi ada yang mau ditambahkan nggak? Iya, dari aku udah cukup jelas sih. Paling nanti dari teman-teman gimana enaknya, teman-teman boleh sharing. Atau kalau misalkan teman-teman lagi nggak bisa buka tadi ya boleh share linknya aja gitu. Jadi kita bisa klik gitu ya, kita bisa bantu share screen ya Mas. Benar-benar. Dan juga kalau misalnya teman-teman apa namanya uh, yang mau share screen, tolong siapkan filenya dari sekarang ya, biar nanti bisa lebih gampang. Dan kalau misalnya pertanyaannya dari Kak Salma, ada yang tanya deadline-nya kapan, sesuai dengan yang udah kita share di awal, di timeline kita, di tanggal 29 Mei. Kurang lebih kayak gitu. Jadi, teman-teman masih ada sekitar 4 hari lagi untuk bisa revamp kerjaan teman-teman setelah mentoring ini. Gitu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita mulai aja untuk mentoringnya. Teman-teman yang mau konsultasi sama Kak Syamas bisa langsung raise hands. Kita akan urutkan sesuai dengan siapa yang duluan raise hands. Oke, ada Kak Umar Al-Fatah, silakan. Boleh open mic dan juga on cam juga, biar lebih interaktif sesinya. Gitu. Oke, halo. Oh, ini langsung aja ya, share screen. Oke, Boleh Mas. ini saya share PDF-nya. Oke, ini sesuai apa dari brand build, dari link-link yang sudah disediakan dari source-nya itu sendiri ya. Jadi sebenarnya background saya baru pertama kali saya buat logo ini apa, brand build ini ya, build line untuk logo ini. Jadi saya tirukan saja ya, dan juga masih belum paham tentang untuk isiannya gitu. Cuma sekedar ada beberapa kayak introduction-nya gitu kan. Kemudian logo, kemudian color-nya, text-nya, dan untuk mock-up yang lainnya gitu. Oke. Nah, yang pertama ini ya tampilannya bannernya. Kemudian introduction. Kemudian selanjutnya tentang source-nya ini apa ya yang akan saya kerjakan. Ini seperti yang dijelaskan di briefnya waktu awal pembuatannya, ada brief. Kemudian saya itu misi dan visinya dari source tersebut ya. Setelah itu baru saya membuat logonya ini dimulai dari konstruksinya. Nah, ini saya membuatnya dari sebuah font ya. Dari sebuah font yang nama Parkway Typo ya. Kemudian sedikit ditambahkan elemen-elemen vektor. Nah, seperti ini ya. Di sini saya menambahkan kayak ada senyuman gitu, yang berarti kita tulus gitu untuk bekerja, memberikan pada klien itu hal yang terbaik. Kemudian setelahnya ini apa, ada zonanya gitu ya.
untuk penerapan logonya ini, yaitu untuk size dari logo tersebut. Itu ada untuk ini background dan color variannya seperti ini. Ya, ada yang full color di logonya, kemudian dengan background white, dan juga beberapa background yang lebih ke gradient. Nah, itu ada hal-hal yang tidak boleh dipakai dalam logonya, diaplikasikan ke logonya di ketebalan line gitu kan. Kemudian bentuknya itu diubah gitu. Kemudian berbeda warnanya antara yang di TPS-nya sama yang di vektornya ini. Kemudian mengubah, kemudian ketebalan dari shadow-nya, dan kemudian di outline-nya yang tipis. Kemudian color-nya ini saya memakai 3 warna ya. Ada beberapa, ini putih, ada yang kemerahannya, dan biru. Yaitu TVS-nya yang memorinya itu dari Parkway Tipo ya. Ini juga satu saya pakai di desain logonya itu. Kemudian selanjutnya ada secondary TVS, itu Koboto ya, yang akan saya aplikasikan ketika membuat sebuah seperti kayak artikel-artikel gitu. Dan sosial medianya ini tampilannya saya buat 3 ya, gambaran untuk media ya, story seperti ini tampilannya. Kemudian untuk Instagram atau Facebook feed-nya seperti ini, saya buat 3 juga. Dan selanjutnya itu free media yang saya memilih untuk mengambil billboard ya, seperti ini. Saya langsung gunakan mockup Mega Merah. Kemudian mungkin seperti itu aja yang dari saya. Mungkin ada feedback dari Mas Syamas. Oke, makasih banyak Bu. Makasih banyak buat Mas Umar. Dari Mas Syamas bisa ada feedback untuk dari karyanya Kak Umar sejauh ini. Oke, jadi aku pertama kali, ini luar biasa ya Kak ya, pertama kali yang share terus langsung yang keren kalau menurut aku ya. Karena jadi, nah ini buat pembelajaran juga, kita bareng-bareng teman-teman. Aku boleh sambil izin coret-coret ya, biar enak ya. Nggak apa-apa. Ini aku suka banget, apalagi pas warna biru kayak gini. Jadi keinget ini ya, sebuah minuman itu ya. Ada, ingat nggak teman-teman, minuman kaleng gitu. Ya, birunya gini, terus ke putih ada ininya gitu. Ada ininya. Ya. Nah terus kemudian kalau teman-teman lihat, nah ini di depan nggak apa-apa. Ya, nggak usah disebut Kak, nggak sponsor soalnya. Kalau dia mau sponsorin boleh juga sih. Kalau di sini kalau dilihat teman-teman bisa lihat nggak bareng-bareng sama aku. Di sini Kak Umar kasih senyuman kan. Kak Umar udah kasih clue di sini yaitu ininya senyuman dan ininya tuh mata, ya kan? Ininya tuh mata dan L-nya itu dibikin jadi hidung. Ya, sehingga kelihatan wajah seseorang gitu ya. Itu pesan tersirat itu sangat luar biasa sih kalau menurut aku. Makanya pas aku pertama kali kayaknya aku nggak bakal banyak komen deh karena aku pertama kali ngeliat aja udah ya jatuh hati juga sebenarnya gitu. Cuma mungkin sedikit ya untuk penyempurnaan, tinggal permainan warna kalau menurut aku ya, tinggal ke permainan warna di sini. Nanti untuk pengaplikasiannya di dalam website gitu kan, karena Solos kan berbasisnya nanti di website juga kan, di websitenya akan seperti apa gitu. Karena kalau boleh lihat yang di medsosnya Kak, boleh lihat yang di medsosnya, Di medsosnya. yang penerapan itu benar. Nah untuk penerapan di medsosnya, kalau menurut dari aku mungkin abstract shape-nya bisa dikurangi sedikit ya.
abstrak shape seperti ini mungkin bisa dikurangi sedikit saja biar nggak terlalu ramai. Tapi overall udah keren sih kalau menurut aku. Dari inti logonya sih, yang aku lihat dari inti logonya itu udah asik sih. Cuman tinggal poles sedikit aja ya, poles sedikit aja dari kita membayangkan lagi nanti untuk di websitenya seperti apa, terus kemudian shape-shape seperti ini jika terlalu banyak, apakah nanti menjadi misfocus audience atau tidak, seperti itu sih. Tapi overall itu udah keren banget sih dari logonya, itu sih Kak Umar. Oke. Kalau soal mengimplementasikan presentasi kayak ini seperti ini gitu, itu bagaimana? Tanggapannya? Aku suka sih ininya presentasinya udah simple, clean banget, UI-nya udah enak banget kalau menurut aku. Tapi tadi ya paling PR polesannya sedikit aja masalah pewarnaan sih kalau yang aku bilang tadi. Yang pewarnaan, pengkombinasian warnanya gitu. Karena mungkin ini masih ada kesempatan lagi kan Mas Aji ya? Masih ada kesempatan mungkin buat revise gitu ya. Nah, itu nanti boleh dilihat lagi Mas palet-palet warnanya. Kira-kira palet warnanya apakah ada opsi-opsi lain seperti itu tuh, sehingga bisa lebih keluar nih warna solosnya lebih keluar gitu. Itu sih. Iya, oke. Ya, FYI aja untuk teman-teman setelah mentoring ini juga tujuannya adalah teman-teman bisa memberikan hasil final yang akan dikumpulkan pada tanggal 29. Nanti dengan hasil yang lebih optimal sih. Jadi makanya kita adakan mentoring ini biar teman-teman bisa mengasah lagi karya teman-teman sesuai dengan feedback dari Kak Syam gitu. Iya, tapi jangan setelah ini logonya jangan senyuman semua, nanti jadi senyuman semua Mas Aji ngikut. Iya juga ya. Ikut Mas Umar ya. Ada mata, hidung, ya, menurut aku udah cerdas sekali gitu Mas Umar bisa memasangkan itu sih kalau menurut aku. Oke deh. Thank you Mas Umar, ada yang lagi mau ditanyakan? Mungkin cukup ya. Clear ya? Siap, thank you so much Mas Umar. Makasih Mas. Selanjutnya, ya, partisipan yang mau bertanya lagi, silahkan feel free untuk raise hands, dan juga kalau memungkinkan share link aja ya, kalau misalnya nggak bisa share screen nanti. Iya, nggak usah malu-malu nih, mumpung kapan lagi kan bisa konsultasi sama jurinya langsung bahkan nanti. Kayak ada nggak sih yang konsultasi sama juri minta bocoran dinilai apanya aja? Kan agak curang juga nih. Tapi baru 1 juri nih ya. Kita lihat kriteриanya gimana. Iya. Ada kendala nggak teman-teman? Aku khawatirnya tuh Mas, bukan minta saran gitu, tapi kebanyakan mungkin masih ada terkendala sih, seperti itu sih. Nah, kendalanya apa? Mungkin boleh ditanyakan juga nih teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan, ya Kak. Apakah kita perlu mengubah logo utama Solo sendiri, Kak? Jawabannya sebenarnya bebas untuk teman-teman sesuaikan dengan kreativitas teman-teman. Jadi kalau misalnya merasa, kayaknya lebih cocok kalau misalnya diubah sedikit kayak gini, atau malah dirombak total juga feel free, karena di sini kita pengen memberikan kebebasan untuk teman-teman bisa mengeksplor brand ini sesuai dengan kreativitas dan juga sudut pandang dan persepsi dari teman-teman kayak melihat Solos itu kayak gimana sih gitu. Jadi yang dinilai nanti juga sesuai dengan apa ya namanya yang kita udah share di Creative Brief kemarin, yaitu gimana teman-teman bisa menginterpretasi ide teman-teman dan mengeksekusinya menjadi brand guideline yang ciamik gitu. Benar kan, udah dikasih tahu tuh ya di brief targetnya, terus kemudian juga Solos bergerak di bidang apa. Nah, dari sana coba teman-teman cari keyword-keywordnya, dan kemudian nanti teman-teman terjemahkan ke dalam visual gitu. Betul. Ini ada juga pertanyaan dari Kak Aprianto. Aplikasi buat logo yang bagus, simple selain Canva itu apa lagi, Kak? Kalau misalkan bisa sketching, saran aku, ini aku bicara simple ya. Kalau simple itu aku terapkan mungkin di luar Adobe Illustrator ya. Itu bisa seperti Medibank. Medibank itu kita bisa ngegambar ke vectoring, terus kemudian abis itu juga bisa Procreate. Aku pribadi kalau ilustrasi yang di handphone pakainya Procreate karena itu jauh lebih efisien kalau menurut aku ya. Terus kemudian nanti baru kalau mau dirapihin pakai Adobe Illustrator. Pun kalau nggak mau dirapihin pakai Adobe Create sebenarnya udah cukup sih gitu.
Oh iya, bukan Adobe. Procreate itu bayar kalau nggak salah 70.000, tapi sekali aja, bayarnya sekali aja gitu. Nggak subscription gitu. Dia sekali bayar aja. Jadi ya mungkin nanti ke depannya teman-teman butuh, atau kayak aduh Mas, aku belum ada budget, ya berarti bisa pakai Medibank. Medibank gratis kok. Itu juga sama. Oke. Ini ada yang tanya lagi, hunting logo biasanya di platform apa, Mas? Izin Mas Syam sendiri, hunting logo tuh buat apa ya maksudnya? Referensi kali, Mas. Oh, Mungkin referensi. Aku referensi Hmm. biasanya Pinterest. Jadi aku mungkin sambil izin buka ya. Jadi aku biasanya tuh buka Pinterest, terus kemudian sambil ngeliatin yang clue-clue yang terkait. Karena kan nggak mungkin juga kayak misalkan kita nyari freelance website, terus kemudian logo, nah terus nanti muncul. Itu kan kayaknya jarang ya. Nah, biasanya aku yang terkait aja kayak kreatif brief, kreatif logo gitu-gitu. Nah, terus dari situ nanti aku kumpul-kumpulin. Ya, contohnya misalkan ya, coba kita tes dulu. Biasanya aku tes utama dengan main kategori gitu ya, freelance logo gitu. Contoh freelancer logo. Nah, kan nanti dilihat nih, banyak ya. Banyak. Nah, ini boleh banget dijadikan referensi, jadi aku simpan dulu, entah mungkin di doc atau apa gitu. Aku copy-copy dulu aja gitu. Jadi referensi. Nah, nanti setelah itu, nanti kita pilih. Ada yang namanya kalau aku bilang ini ya, poin jenuhnya. Poin jenuhnya. Kenapa poin jenuh? Artinya kayak gini, kok setiap referensi yang kita ambil ketemu hal seperti itu lagi, ketemu hal seperti itu lagi, ketemu hal seperti itu lagi gitu. Nah, itu biasanya jadi poin jenuh. Berarti poin jenuh ini bisa jadi andalan. Contohnya mungkin yang kita bisa lihat poin jenuhnya di sini ya. Kita lihat dari sebesar ini aja, poin jenuhnya kayak warna biru ya. Warna biru. Oh, di sini warna biru, ini biru, ini biru. Tadi Mas Umar juga ada sentuhan warna biru, Solos juga pada dasarnya ada warna biru gitu. Oh, mungkin warna biru menjadi main color-nya nih, misalkan kayak gitu. Itu misalkan aja ya. Nah, terus kemudian teman-teman nanti terus aja scroll. Nanti kalau udah kayak gini, nanti cari lagi. Misalkan apa lagu itu startup gitu ya contoh ya. Startup logo gitu. Nah, jadi referensi. Jadi kadang-kadang ya teman-teman, aku itu kelamaan cari referensinya ketimbang eksekusinya. Karena eksekusi kalau kita udah dapat konsep besar ya itu lebih mudah. Nah, kenapa teman-teman kadang-kadang buka apps atau buka notes teman-teman terus kemudian stuck? Itu karena teman-teman nggak ada referensi gitu. Otak kita dipaksa bekerja, tapi padahal nggak ada yang diolah gitu kan. Nah kan otaknya jadi bingung, akhirnya stuck gitu. Tapi kalau banyak referensi, nah otak kita enak tuh berkaryanya. Ya, banyak berkarya, banyak amunisinya gitu ya, yang bisa diolah. Akhirnya jadi lebih mudah gitu sih. Aku biasanya seperti itu. Oke, thank you so much Kak Syam. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Kak Putri. Maksudnya kita diminta untuk mendesain ulang logo Solos, kalau untuk warnanya ngikutin awal atau boleh diubah. Nah, untuk format PDF yang tadi dipresentasikan, ada template-nya atau enggak? Sebenarnya semua pertanyaan ini ada di Creative Brief, kalau misalnya teman-teman bisa dibaca lagi, itu semuanya sudah terangkum di sana, kayak step-stepsnya, dan juga penilaiannya, templates-nya itu lebih ke sebenarnya kita nggak membatasi templates-nya, tapi teman-teman bisa menggunakan referensi yang udah dicantumkan di dalam link yang ada di Creative Brief kemarin. Kayak misalnya tadi dari Mas Umar juga sepertinya udah ngikutin dari referensi yang dicantumkan, tapi bisa disesuaikan juga sama kebutuhan teman-teman. Jadi nggak harus harus fix dan pakem sesuai dengan yang kita mau tuh enggak. Jadi kita bebaskan aja. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu. Dan kalau misalnya untuk mendesain ulang logo dan warnanya ngikutin awal atau diubah, itu kembali lagi seperti yang tadi sudah saya sebutkan juga, sesuai dengan kreativitas teman-teman. Kalau misalnya udah ngerasa, oh oke, untuk Solos yang logo yang udah sekarang udah bagus, tinggal ditambah ini aja juga boleh, atau mungkin mau dirombak ulang juga boleh, sesuai dengan kreativitas teman-teman, gitu ya. Benar. Dan dilihat lagi ya tren-trennya gitu kan, tren-trennya, sehingga kita bisa tahu kira-kira tuh positioning Solos tuh di arahnya di mana sih tuh. Nggak mungkin kan kita arahnya jadi hal-hal yang berbeda. Contohnya ini sampel aja ya, case lomba tentang bikin desain logo apps marketplace.
Nah, kita lihat kan pattern marketplace itu rata-rata gimana sih di mobile apps. Oh, logonya seperti ini gitu kan. Nah, nggak mungkin kita menyalahi jauh sekali gitu kan. Oh, Mas, itu kan untuk pembeda. Mungkin aja. Tapi kita lihat dari user behavior kan. User behavior lihatnya kayak gimana. Kalau sesuatu yang hal yang tanda kutip jelimet gitu kan. Nah, user behavior audience itu biasanya ngelihatnya produk-produk seperti apa tuh yang ngejelimet gitu kan. Tapi kalau misalkan produk-produk yang simple, user behavior itu kira-kira ngelihatnya brand itu seperti apa. Seperti itu teman-teman yang harus dipahami. Tuh. Yes, benar banget. Thank you so much Kak Syam. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Kak Dwi. Pilih minimal 3 social media post, media cetak sama elektronik. Nah, kalau buat media elektronik gimana? Untuk media elektronik, kalau misalnya teman-teman lihat di Creative Brief-nya lagi, jadi kalau misalnya di situ disebutkan untuk sebentar platform Solos dan juga website Solos. Nah, kalau misalnya di website Solos, teman-teman bisa bikin mockup tuh. Misalnya teman-teman mengunjungi www.solos.org, di situ teman-teman bisa menyesuaikan penerapannya atau mencoba mengaplikasikan desain teman-teman di kalau misalnya di dalam bentuk website itu kayak gimana. Nah, kalau platform, teman-teman juga bisa melihat nih, misalnya Kak Syamas kan juga punya ini nih, punya akun Solosnya, atau misalnya teman-teman buka di solos.org @Ricky. Nah, di situ adalah contoh penerapan di platform Solus gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman untuk platformnya bisa dilihat di solos.org /@Ricky, dan kalau misalnya untuk website di solos.org aja gitu. Tapi teman-teman bisa pilih juga kok untuk media-media yang lain, misalnya sosial media, media cetak, atau media elektronik. Sosial media kan ada 2 opsi, media cetak ada 2 opsi, media elektronik ada 2 opsi. Total kan ada 6 opsi nih. Teman-teman cuma dipersilakan untuk pilih minimal 3 aja dari 6 ini. Gitu. Iya, nah ini salah satunya. Tadi yang aku sempat sampaikan juga ke Mas Umar ya, feedbacknya yang abstrak-abstrak shape itu kenapa aku sarankan untuk diminimalisir aja, karena memang karakter Solo saat ini aku lihat seperti itu, lebih ke arah minimalis, clean gitu. Mungkin bisa dipertimbangkan juga buat teman-teman yang lain kalau mau menambahkan input-inputan elemen seperti itu. Nah, dilihat lagi karakter sebelumnya, sehingga memang nggak akan terlalu jauh gitu. Walaupun misalkan, oh ini kan mau rebranding Mas, gitu. Tapi biasanya rebranding pun nggak akan terlalu jauh sama branding sebelumnya. Gitu. Dan kalau misalkan teman-teman misalkan, Mas aku nggak bisa pakai Photoshop Mas gitu. Contohnya aku nggak bisa bikin mockup yang macam-macam, itu pakai Smart Mockup aja teman-teman. Smart Mockup ini, nah aku copy aja linknya di kolom chat, nanti teman-teman bisa copy. Nah, Smart Mockup ini kan gratis ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, teman-teman bisa maksimalkan yang gratis dulu jika memungkinkan. Ya, kita ke atas aja. Contohnya misalkan mau di ya teknologi gitu ya. Terus kemudian nanti bisa pilih berbagai macam hal. Di sini banyak banget template-templatenya, sosial media juga ada. Terus kemudian print, branding, yang biasanya branding ya buat ini, buat mock-up. Nah, jadi akan ada muncul kan, nih your design here, itu tinggal kita masukkan aja. Ini tinggal pilih aja, filter aja yang free biar kelihatan yang free semua, artinya gratis semua bisa kita pakai gitu. Tapi buat yang lainnya nanti teman-teman bisa coba-coba juga. Gitu. Nah ini ya banyak kok gitu. Jadi teman-teman bisa maksimalin, misalkan mau bikin juga apparelnya gitu buat Solos merch gitu. Itu juga bisa misalnya gitu. Itu Boleh. Iya, keren juga sih. Oke, ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanyakan? Tapi ternyata teman-teman di sini masih kendala apa sih yang dihadapi teman-teman dalam memahami Creative Brief yang kemarin? Nah, Apakah itu. teknisnya masih kurang jelas kah? Atau mungkin teman-teman masih belum paham untuk konsepnya kah? Benar-benar. Biasanya kan kok, Disampaikan aja ya. iya, karena kita dokter pun juga gitu ya. Dokter pendidikannya udah tinggi-tinggi. Tapi kalau kita masuk pasti langsung ditanya keluhannya apa. Gitu. Iya. Nggak tiba-tiba kamu kelihatannya nih sakit apa, kamu minum obat ini kan, pasti ditanya dulu ya. Keluhannya Ya. apa.
Sampaikan Yes. dulu keluhannya gitu. Dan mungkin nih aku lihat dari pesertanya kayaknya nggak terlalu banyak dari sebelumnya. Itu sebenarnya justru jadi penyemangat teman-teman. Chance teman-teman berarti semakin besar. Ya nggak Mas Haji? Kalau Betul banget. aku diposisikan jadi peserta teman-teman, wah aku makin ngegas ini. Gitu kan. Makin ngegas gitu. Terus kemudian, dan apalagi teman-teman yang lain, misalkan masih pada bingung, masih apa, ditanyakan aja gitu. Karena tadi chance makin besar, kesempatan juga makin besar. Nah, kita maksimalkan deh. Ya, bener banget. Nah, kemarin kan FYI buat teman-teman, untuk peserta yang mendaftar ada sekitar 330-an orang. Yang kemarin waktu info session ada sekitar 100-an orang. Nah, sekarang semoga kalau misalnya teman-teman nanti yang di sini bisa mengumpulkan semua, jadi 36 orang kan udah dari 300 ke 36 kan 10%-nya sendiri nih. Nah, kesempatan buat kayak yang tadi Kak Syam udah sampaikan, chance untuk teman-teman bisa menjadi juara makin besar. Jadi manfaatkan kesempatan ini buat teman-teman bisa submit sesegera mungkin dan sebaik mungkin. Bener. Jadi belum ada seleksi karyanya, udah ada terseleksi alam ya Mas. Seleksi alam, bener banget. Kayak mungkin gara-gara ini kali ya Mas, merasa belum pernah punya pengalaman, terus juga ngerasa minder atau segala macam. Padahal di sini kan kita juga semuanya mulai dari nol juga nih, yang dimana kita belajar bareng-bareng juga. Jadi kita sangat merangkul untuk semua teman-teman yang bahkan belum ada pengalaman. Makanya itu kita juga mengadakan mentoring session ini agar teman-teman bisa mendapat pencerahan juga gimana cara untuk mengerjakannya. Gitu. Benar. Kalau pengalaman aku yang udah, apalagi kayak di 99 Design, teman-teman boleh tanya, mana ada 99 Design, ada mentoring session gitu kan, ada brief. Dia biasanya udah nampilin brief, kalian bisa submit tanggal sekian, nanti ada penilaian. Udah biasanya kayak gitu kan. Nah ini teman-teman, kita kemarin udah ada pematerian, ya kemarin waktu di minggu lalu ya Mas ya? Info session hari Jumat. Ya, info session waktu hari Jumat itu teman-teman juga bisa simak juga. Nah, terus kemudian briefnya juga udah dijelasin juga sama Mas Haji kemarin di sana. Sekarang ada mentoring lagi, bisa tanya jawab sama teman-teman. Nah, saran aku coba dimaksimalin. Ini salah satu, kalau menurut aku ya, salah satu bentuknya Solos peduli sama teman-teman yang pemula. Gitu. Nah, sekarang teman-teman nih tinggal mau mulai atau enggak gitu. Benar banget. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Mas Hanif. Di bagian briefnya ada pembawaan cerdas, santai, dan jenaka. Maksudnya gimana? Nah, yang di sini dimaksud adalah tone and manner. Jadi kayak gimana sih Solos tuh selama ini membawakan dirinya. Misalnya nih, kalau Mas Syamas kan pembawaannya tuh kayak bijaksana, berwibawa, dan kalem gitu kan. Nah, itu adalah yang dimaksud adalah pembawaannya. Nah, di sini juga ibaratnya Solos adalah seorang manusia nih, seorang orang apa ya bilangnya, seorang individu. Kayak gimana sih karakter yang pengen ditampilkan oleh Solos. Nah, itu Solos tuh pengen dilihat sama audiensnya itu sebagai sosok yang cerdas, santai, tapi jenaka, santai, tapi juga tetap aja cerdas gitu. Tetap berwawasan, tapi dalam cara yang santai dan lucu gitu. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman kita buka lagi ya sambil kita buka Pinterest lagi. Nah, kalau misalkan lihat font-font apa ya contohnya Rolex lah ya. Rolex logo coba. Nah, Rolex kan kita lihat ya tegas sekali gitu kan. Terus kemudian juga dia apa ya? Tegas-tegas sekali gitu ya. Tegas, tebal gitu kan. Terus kemudian juga di sini kan serif gitu menunjukkan kewibawaan. Nah, seperti itu. Nah, apakah ini yang dimaksud Solos? Tentu bukan, teman-teman. Itu. Jadi Solos lebih yang tadi ya, lebih ke smart. Terus kemudian juga nggak kayak gini. Karena kalau platform freelance terus kayak gini, kayak tegas gini, kayak serem banget gitu nggak sih? Itu kan terus kemudian kayak logo Times yang dulu juga kalau nggak salah ya, Times. Nggak ada di sini. Kita ke Google Image aja. Time logo. Kayaknya nggak pakai S deh kan? Iya, tapi nggak pakai S. Ya, Nah, benar. yang ini nih. Nah, logo Time juga sama Rolex tadi kan, gitu. Karena tadi mereka pemberitaan nih. Kalau pemberitaan nggak tegas, nggak lugas, ya ntar dipikir. Nggak dipercaya. Iya, beritanya berita apa nih? Serius apa enggak? Iya. Misalkan ngomong tentang ekonomi global tapi bentuknya kasual nih,
gimana ekonominya maksudnya gitu kan. Seumpama seperti itu. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi. Eh, Kalau ini bukan pertanyaan sih, keluhan, curhatan dari Kak Putri. Kendalanya belum ada pengalaman dan kurang referensi, jadi masih blank. Dan Kak Gracia juga sama nih. Nggak apa-apa, semuanya juga kita mulai dari nol juga. Jadi makanya kita bikin mentoring session ini biar teman-teman makin banyak referensi. Jadi sampai tanggal 29 nanti, teman-teman bisa nge-up lagi karya teman-teman dan bisa dapat ide lagi gitu. Terus pertanyaan dari Kak Aprianto, itu kumpulin hanya logo atau perlu visi misi dan lain-lain. Oke, kalau misalnya Kak Aprianto udah melihat creative brief yang di situ ada referensi ke brand datanya, di situ teman-teman yang perlu dicantumkan lebih ke karya teman-teman, terus filosofi di balik kenapa teman-teman memilih desain seperti itu, dan selebihnya bisa disesuaikan ya. Kalau misalnya visi misi kan kayaknya nggak perlu dicantumkan karena apa ya, lebih ke Solo sudah memiliki visi misi sebagai perusahaan. Nah di sini teman-teman cuma diminta untuk gimana sih persepsi teman-teman ketika melihat Solos dan mentranslasikannya atau menerjemahkannya dalam bentuk desain gitu. Jadi kalau untuk visi misi sepertinya nggak perlu ya. Terus Kak Salwa curhat juga kira-kira ke Uber nggak ya kalau misalnya sampai tanggal 29 ke Uber banget Kubur banget. 4 hari. Kalau Mas Syam sendiri pernah ngerjain desain paling cepat berapa lama Mas Syam? Paling cepat itu pagi diminta, malam udah CC. Iya, cepat. Keren banget. Kalau gitu teman-teman, brief sudah jelas, terus kemudian kliennya komunikatif, kitanya juga enak menerjemahkan ya teman-teman. Kayak gitu. Jadi kita sebisa mungkin ya tanyain aja terus. Misalkan ada kebingungan tentang Solos, tanyain langsung Mas Haji. Ada kebingungan tentang logo, tanyain ke aku, tanyain ke Mas Herditia gitu. Nah itu nanti makin mudah juga, makin memperlancar teman-teman. Dan diingat loh teman-teman, ini hadiahnya nggak main-main ya Mas Haji. Mungkin ada yang kelupaan hadiahnya nih Mas Haji nih. Ada iPhone SE generasi lupa keberapa, tapi pokoknya tahun 2020. Dan juga kalau misalnya teman-teman lupa juga ada hadiah kedua yaitu AirPods generasi kedua. Nah itu lumayan banget tuh. Yes. Apa kalau pesertanya nggak ada yang ngumpulin jadi ke juri aja gimana Mas? Kayaknya juga pengen daftar deh kalau kayak gitu. Ya bisa Oke, betul. kita breakdown lagi Boleh. untuk hadiahnya. Juara pertama akan ada iPhone SE 2020, terus yang juara kedua akan ada AirPods generasi kedua, yang juara ketiga akan dapat hard disk 1 tera dari Seagate. Selanjutnya ada yang hadiah keempat adalah kelas premium dari Remote Skill Academy, dan hadiah kelima adalah GoPay. Gitu. Jadi ada 5 hadiah yang bisa kamu pilih dan bawa pulang. Nah itu teman-teman ya. Kalau nggak ada yang mau nggak apa-apa. Jurinya dengan penuh hati ya, dengan lapang dada kita menerima kok. Apa-apa. Panitianya juga siap menerima kok. Panitia juga siap ya. Atau Mas mungkin teman-teman kemarin sempat terlewat atau mungkin ke skip. Boleh mungkin Mas di-announce lagi briefnya kali ya. Kita boleh sambil pretelin lagi briefnya kali. Oh, boleh. Oke, sambil aku share screen. Jadi untuk briefnya pada yang ada udah di-share kemarin adalah sebentar. Oh, sorry, salah. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman kita recall lagi, briefnya ada di... Mas, maaf, boleh deketin lagi sedikit? Oke. Agak kecil-kecil. Kasihan yang di Segini handphone. Ya? Iya, bolehlah segini udah aman. Udah aman ya teman-teman ya? Kasih Linknya, feedback ya. yes, linknya teman-teman kalau misalnya kelupaan bisa diakses di deskripsi yang ada di grup Solus Collision Battle. Itu deskripsinya udah ada di bit.ly. Wait, aku agak lupa. bit.ly ketutupan lagi. Bentar. bit.ly/Solus Collision Brief ya. Aku copy biar teman-teman kalau misalnya lupa nanti. Bentar.
Ya, ada di sini. Oke, thank you. Mas Ilham udah share juga. Jadi untuk creative brief ini, kita dimulai dengan background dari Solos nih. Di sini kita kasih tahu teman-teman tentang Solos itu apa, terus kenapa ada Solos, visi misinya juga apa. Nah, jadi di sini teman-teman nggak perlu mengubah visi misi, tapi di sini bisa menjadi fondasi atau landasan teman-teman untuk reasoning. Teman-teman bisa membuat logo yang baru, rebrand logo yang baru gitu, atau memberi desain yang baru. Nah, di situ kita lanjut ke bagian media, yang dimana di sini teman-teman bisa melihat untuk Solos secara umum fokus di platform Instagram dan juga di websitenya. Yang dimana di sini ada berbagai macam konten yang teman-teman bisa lihat di solos_work. Itu mulai dari konten reels, konten feeds, konten stories, konten carousel, dan segala macam. Teman-teman bisa dilihat di sana. Jadi jadikan referensi juga. Lalu selanjutnya adalah di website, yang dimana teman-teman di sini website berfungsi sebagai pusat informasi dari Solos tentang segala macam dari A sampai Z-nya Solos, mulai dari info produk, terus juga komunitas, terus fiturnya apa aja, kegiatannya apa aja, kelebihannya apa aja, itu ada di website-nya. Jadi fungsinya adalah Instagram itu berfungsi untuk mencari audiens untuk mengarahkannya kepada website Solos dan membuat akun Solos. Nah, tujuan kenapa ada project ini adalah agar membuat freelancer semakin tertarik menggunakan Solos. Jadi harapannya dengan desain baru dari teman-teman akan semakin banyak freelancer yang tertarik untuk menggunakan Solos gitu. Dari target audience di sini adalah yang kita maksud, kita pengen target ke siapa sih, atau desain ini akan ditujukan kepada siapa sih, atau desain ini akan dikonsumsi oleh siapa. Di sini kita target ke pria dan wanita 17-40 tahun, karena di sini adalah kita target ke semua orang yang dewasa muda dan juga dewasa yang memiliki ketertarikan untuk memulai bisnis freelance gitu, dan pendapatannya menengah, tinggal di daerah urban dan suburban. Itu maksudnya urban adalah perkotaan dan suburban adalah pinggiran kota, lalu memiliki pekerjaan freelance atau ingin memulai bisnis freelance. Jadi kita ditujukan kepada mereka yang udah jadi freelancer atau pengen jadi freelancer gitu. Lalu tentunya kita juga target kepada mereka yang menggunakan sosial media dan internet, karena untuk media yang di sini yang digunakan itu kan ada di sosial media elektronik dan juga media cetak. Jadi harapannya adalah nanti konten-konten ini bisa dikonsumsi oleh mereka yang menggunakan sosial media gitu, dan juga suka membagikan konten kepada teman-temannya. Jadi sekalinya gini nih, aku melihat konten Solos yang relevan dengan, oh ini temanku kayaknya bakal suka ini nih, aku share ke temanku karena dia bakal ngerasa berguna. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk pembawaannya itu maksudnya adalah citra atau tone and manner yang pengen dibawain oleh Solos kepada audiensnya itu kayak gimana. Pengen kelihatan santai dan juga lucu, tapi tetap aja cerdas. Dia tetap memiliki memiliki konten yang insightful atau bermakna gitu. Nah, key visualnya ini bisa jadi teman-teman jadikan untuk inspirasi dari desain yang baru gitu. Nah, hasil yang diharapkan nantinya adalah warna, logo, font, dan juga elemen desain yang lain. Terus penerapan rebranding, yang tadi udah aku sebutin kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari 6 ini teman-teman cuma diwajibkan untuk memilih 3 dari 6 ini. Jadi feel free untuk memilih feed dan story dan banner, atau mungkin feed, story dan platform Solos, atau mungkin banner, billboard, dan website, bebas sesuai dengan kemampuan dan preferensi teman-teman gitu. Nah, yang tadi penting banget nih untuk dilihat lagi. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan dan bingung, teman-teman bisa klik aja 5. Kita udah kasih ada 5 referensi nih, mulai dari bahkan kita ada branding dari Discord, terus ada brand-brand gede lain dari luar negeri yang teman-teman bisa lihat untuk jadikan referensi. Brand guideline-nya nanti akan berbentuk seperti apa gitu. Nah, karena tadi ada yang tanya template-nya ada enggak ada template-nya, tapi kita kasih referensi. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan preferensi teman-teman. Tapi wajib ada analisis situasi, terus latar belakang kenapa teman-teman memilih desain tersebut, terus penerapannya gitu. Penerapannya tuh kayak misalnya tadi tuh yang Mas Syams juga sempat mention, kayak misalnya di
misalnya di website atau di Instagram atau bahkan di merchandise itu. Tapi kalau misalnya di sini 6 aja sih, ada 6 opsi yang bisa teman-teman pilih, itu aja. Nah ini teknisnya udah kita breakdown satu persatu. Teman-teman wajib untuk memiliki profil Solos. Setelah itu teman-teman bisa bikin new service di sini. Terus setelah itu teman-teman bisa ikutin langkah-langkahnya satu demi satu, karena ini udah kita tuntun teman-teman agar sejelas mungkin. Setelah itu udah deh, nanti teman-teman yang perlu dikumpulkan itu adalah link menuju katalog service teman-teman yang ini aja, yang di link ini teman-teman bisa kumpulkan di form dengan memasukkan nama teman-teman dan juga link menuju service Solos teman-teman. Udah selesai. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Oke, Kak Gracia lagi mencerna kira-kira bagian mana sih yang masih belum dipahami dari setiap kreatif brief ini. Oh iya, ngomong-ngomong ternyata kita udah dapat beberapa submission yang udah kita terima. Jadi jangan sampai kalah ya untuk teman-teman yang di sini. Bahkan kayaknya mereka belum mentoring aja udah pede banget buat ngumpulin. Jadi teman-teman di sini aku yakin pasti punya advantage atau keuntungan lebih karena bisa berkonsultasi langsung sama Kak Syahbaz. Jadi jangan sampai kesempatan ini lewat gitu aja ya. Benar, kita kemarin hari ini kita udah mentoring ya. Hari ini mentoring. Terus kemudian kemarin waktu Jumat itu udah pembukaan dan pembekalan juga teman-teman. Udah 2 kali nih buat teman-teman. Buat teman-teman kreator Bekasi dan Klinik Canva sudah 3 kali loh. Minggu selalunya kan aku sama Mas Aji udah sharing. Jadi buat anak-anak Klinik Canva dan kreator Bekasi kalau masih bingung juga, waduh bingung deh ya. Aku yang ikut bingung malah. Nah, mungkin sekedar tips pemanfaatkan 4 hari terakhir ini gimana Mas? Nah, mungkin aku sambil coret-coret kali ya. Aku enaknya sambil coret-coret. Nah, jadi memanfaatkan, aku buka Canva dulu deh. Ya, buat nyoret-coret. Jadi memanfaatkan 4 hari ini, teman-teman, tolong dimaksimalkan. Pertama kali sekali itu saran aku teman-teman menggali referensi dulu. Ingat, sebuah pulpen tidak akan bisa menulis apapun jika tintanya kosong. Mau pulpennya terbuat dari emas, ya ada lapisan-lapisan emasnya, tapi dia kosong, nggak ada tintanya, sama aja, nggak bisa nulis apa-apa. Begitupun kita, itu mau softwarenya yang hebat, mau laptopnya spek dewa, tapi tadi referensi dan ide di kita belum ada, itu nggak akan bisa tersalurkan. Jadi pertama ambil dulu referensi nih, ya. Ini kan masih ada 4 hari nih referensi. Nah, ya, nih day, aku bilangnya day 1 lah ya, day 1 lah. D1. Cari referensi, nggak usah ngedesain, ya, nggak usah ngedesain dulu, tutup dulu kanvas desainnya, cari referensi dulu sebanyak-banyaknya, ya. Terus kemudian abis itu baru di day 2 mulai sketching, ya, sketching dari referensi tadi. Kenapa harus di sketching Mas? Biar nggak plagiat. Kalau referensi plek-ketiplek nanti jadinya plagiat, ya. Sketching dulu. Sudah sketching, terus kemudian di hari ketiga kita finalisasi, ya. Ini sketching sekaligus factoring lah ya, sambil lah. Finalisasi. Ini sketching, factoring dan lain-lain yang menyusun lah, pokoknya udah mulai mendesain di sini. Baru di sini finalisasi. Finalisasi di mana? Apa maksudnya tadi? Seperti pewarnaan, mock-up gitu kan, brand guideline dan lain-lain. Terus yang keempat, day keempat terakhir ini feedback, ya. Feedback, tanya teman-teman yang ngerti, kalau punya komunitas share di tempat komunitasnya, minta masukan. Kalau ada mentor, tanya sama mentornya. Kalau punya teman-teman yang lebih ahli di bidang desain atau punya pengalaman di bidang logo, tanya. Kalau bingung juga, langsung aja tanya di grup.
gitu kan. Tanya di grup, di situ ada aku, ada Mas Aji, ada Mas Harditya, kita juga bisa kasih masukan gitu. Cuman kalau saran aku jangan japri, kalau japri takutnya tenggelam ya teman-teman, nanti chatnya tenggelam, mending di grup aja gitu. Seperti itu. Jadi ini memanfaatkan 4 hari, jangan baru mulai di D4 ya, baru mulainya di ini 1 hari terakhir, wah udah kelar semuanya ya. Semua yang mendadak itu nggak akan baik teman-teman. Maka dari itu dibuat dulu persiapannya ya seperti ini. Kalau untuk memaksimalkan di 4 hari terakhir ini nih, gitu. Pertama referensi, cari sebanyak-banyaknya referensi. Luangkan aja deh, luangkan aja 2 jam, 1 sampai 2 jam aja lah gitu cari referensi. Dalam 24 jam 1 hari kita 2 jam itu cukup sebenarnya. Nah, sketching mungkin yang akan lebih lama ya, 3 jam, 4 jaman gitu kan, sama nyusun-nyusunnya gitu. Sebenarnya akan lebih cepat sih teman-teman. Ini aku hitungnya kita masih di level ini ya, middle low ya gitu. Jadi aku ambil kemungkinan paling standarnya aja gitu, 2 sampai 4 jaman di hari ini. Terus kemudian finalisasi, nah finalisasi ya kurang lebih juga sama lah, 4 jam lah gitu kan. Untuk bikin mock up, key visual, branding headline dan lain-lain gitu. Terus kemudian habis itu, nah kalau feedback, kalau sebisa mungkin lempar secepatnya ke orang-orang yang ingin kita tanyakan gitu. Jangan mendadak kayak bentar lagi 5 menit lagi mau ngumpulin terus kita langsung baru lempar. Nah, belum tentu orangnya lagi santai atau belum tentu orangnya lagi free kan. Mungkin aja dia lagi ada kesibukan-kesibukan. Nah, jadi saran aku kasih feedback. Mungkin bisa juga dari sekarang kayak gini. Dari D1 langsung tanya siapa yang mau dimintain feedback misalkan. Itu, aku mau minta feedback ya nanti kalau udah jadi aku kirimin gitu. Boleh nggak? Nah, itu boleh juga kayak gitu teman-teman. Meminta kesediaan dulu di jauh-jauh hari. Jadi jangan langsung di D4 terus langsung ditembak gitu kan. Tolong dong nih kasih feedback. Nah, nanti kasih feedbacknya juga, kasih komen-komennya juga nanti jadi akhirnya komen-komen tembakan. Tuh, tapi kalau udah dari jauh-jauh hari dikasih waktu dulu, itu juga nanti yang akan kasih komen juga bisa lebih komprehensif. Seperti itu teman-teman. Oke, thank you so much Kak Syamas. Kayaknya next time kalau misalnya kita bikin kompetisi lagi, kita teamworknya bakal buat Kak Syamas juga ya. Nah, itu yang ditunggu sebenarnya. Betul, ini ada dari Kak Alvan melalui DM ada ini nih. Kak Alvan membagikan link buat feedback di karyanya. Kalau misalnya Kak Alvan ada di call ini, feel free saya Boleh. share untuk ini ya. Ini Share untuk di screen capture dulu teman-teman. Kalau ada yang mau ya, screen boleh. capture ya, aku hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Oke ya, aku clear ya. Takut meledak. Aku clear. Ini nggak jadi simpen soalnya aku pakai adnote dari sini. Oke, silakan aku end Oke. screen. Oke, siap. Sebentar. Jadi ini dari Kak Alvan Andika, ada di call ini nggak ya? Kenapa Kak Alvan Andika? Oke, Kak Alvan Andika ada di call ini. Bisa on cam Kak? Biar dari Kak Alvan juga bisa menjelaskan dari sudut pandangnya Kak Alvan. Oke, kalau misalnya nggak ada, dari Kak Syamas deh, ini untuk karyanya dari Kak Alvan. Oke, boleh. Formatnya beda nih, Kak, sama Kak Umar tadi, tapi menarik juga. Boleh di zoom in sedikit, Oke. Mas? Sebentar. Aduh, mentok nih. Oh, bisa. Oke, Iya, begini ya. boleh. Boleh. Ini ada background-nya dari Kak Alvan. Oke, menarik nih. Feedback-nya, oke, kita mau review satu-satu dulu atau Aku lihat kita dulu langsung? secara keseluruhan, nanti aku balik lagi ke atas Oke, paling. boleh. Ini overview-nya. Terus analisis situasinya. Terus langsung kasih ide nih. Oke. Terstruktur sekali nih ya, seperti. Yes, keren banget. Udah siap ikutan lomba Citra Pariwara. Iya. Nah. Oke, langsung ke medianya. Oh, berarti nggak ini ya, nggak nge-rebranding logo. Rebranding ini aja kayaknya, visualnya, Implementasi. implementasinya. Oke.
Oke, iya. Nah, ini mungkin sebelum jadi ambiguitas ke yang lain, Mas. Yang seperti ini bagaimana, Mas? Gitu. Apakah harus seperti yang Mas Umar itu harus merebranding secara keseluruhan atau bisa Mas yang kayak gini doang? Nah, seperti itu gimana kiranya Mas Aji? Oke, jadi kalau misalnya ini kan kita coba untuk memberikan kebebasan kreativitas untuk teman-teman bisa mengeksplor gimana teman-teman bisa melihat Solos gitu kan ya. Sebenarnya kita nggak membatasi untuk teman-teman harus merombak secara total untuk Solos secara keseluruhan, tapi tentang ini lebih ke bagaimana teman-teman bisa menginterpretasi Solos sesuai dengan sudut pandang teman-teman dari segi kreatif gitu. Sebenarnya untuk rebranding kayak gini mungkin masih belum kelihatan rebrandingnya ya, lebih ke implementasi dan apa ya, lebih ke implementasi Solos logo yang ada tapi dengan treatment yang berbeda. Jadi sebenarnya sah-sah aja, tapi dari misalnya teman-teman lihat di creative brief, kita kan juga ngelihat dari konsep desain, keunikan karya, quality of work, dan juga presentasinya. Nah, jadi kalau misalnya untuk dari karya Kak Alvan ini sebenarnya sah-sah aja, tapi mungkin dibandingkan dengan karya Kak Umar yang juga dia bisa menginterpretasi lebih jauh lagi dan mengulik lebih dalam lagi, tentunya nanti dari aspek keunikan karya dan juga konsep desainnya mungkin akan ada perbedaan. Jadi kurang lebih kayak gitu. Tapi akan lebih baik lagi kalau misalnya teman-teman bisa mengikuti referensi yang udah dikasih nih, misalnya brand guideline yang ada di creative brief teman-teman gitu. Misalnya ngikutin dari brand identity dari Tilotoma atau DuckDuck atau Discord yang ada di creative brief, dan disesuaikan misalnya kayak implementasinya kayak Kak Umar tadi, gitu akan jauh lebih baik dan bisa membantu teman-teman dapat poin lebih tinggi lagi gitu. Bener, aku setuju sih sama Mas Aji. Jadi mungkin aku satukan suara ya. Kalau dari aku pribadi, aku mengencourage teman-teman untuk rebranding secara keseluruhan seperti itu. Jangan nanti takutnya timpang gitu, kayak aku bikinnya cuman pengaplikasiannya aja deh gitu. Atau nanti ada lagi cuman aku ngeredesign websitenya aja, mungkin yang backgroundnya UI UX designer gitu kan. Nah, jangan sampai ada ketimpangan seperti itu. Mending kalau bukan mending ya, lebih baik saran aku tadi secara keseluruhan seperti itu konsepnya, biar kita bisa enak juga ngenilainya kan. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman juga ngerasa, ini udah nggak masalah, ini udah cakep nih, bisa dikumpulkan juga sebenarnya nggak masalah, tapi tentunya nanti akan ada perbedaan penilaian dan juga skor dari sisi konsep desainnya dan juga apa tadi namanya latar belakang pemilihan ide gitu sih. Benar-benar. Jadi istilahnya seperti kita mau mau melamar pekerjaan deh yang lebih mudah mungkin ya. Kita mau melamar pekerjaan di sebuah perusahaan di sebuah posisi, mungkin posisi desainer. Yang satu bagus skill desainnya tapi belum punya sertifikat bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya itu dibilang masih belum bagus lah gitu ya, belum lancar. Yeah. Yang satunya lagi sama desain juga, sama dengan skill kemampuan yang sama, tapi dia punya sertifikat TOEIC atau TOEFL gitu, terus kemudian bahasa Inggrisnya juga cukup influence. Nah, itu juga jadi sebuah pertimbangan yang lebih kan, walaupun Betul. skill desainnya sama-sama gitu sih. Jadi lebih ke nanti akan berefek di segi penilaiannya aja teman-teman gitu. Tapi kalau sarannya Kak Syahmas bener nih, semakin kreatif teman-teman, semakin jauh teman-teman mengeksplor gimana rebranding dari versi teman-teman atau ala teman-teman, akan semakin tinggi untuk penilaiannya juga gitu. Oke, nggak apa-apa Kak Alvan ternyata baru aja ngomong kalau misalnya nggak bisa on cam, lagi ada kelas kuliah. Semangat kuliahnya Kak Alvan, keren banget nih, sambil kuliah sambil mentoring juga. Yes. Dan nanti kalau misalnya Kak Alvan mungkin nggak dengar tadi keseluruhan feedbacknya, bisa dilihat lagi dari recordingnya.
setelah event ini, jadi nggak usah harus ketinggalan. Terus ini ada pertanyaan juga nih dari Kak Gilang. Oh, sorry, ternyata tadi untuk yang versinya Kak Arfan itu masih dalam progress atau prototype. Jadi, hopefully setelah ini Kak Arfan sesuai dengan feedback-nya bisa dikembangkan lebih jauh lagi ya. Iya, benar-benar. Setuju banget. Dan kalau bisa teks-teksnya agak dikurangin sedikit sih, gitu, kalau menurut aku ya. Karena aku lihat ini masih seperti semacam kayak company profile gitu. Agak terlalu panjang. Mungkin bisa to the point, atau mungkin bisa diperkuat dengan visual-visual gitu. Kayak, oh, deskripsi ini bisa digantikan dengan visual yang ini nih. Nah, itu akan lebih menarik lagi sih. Yes. Okay, thank you so much Kak Syamas. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Gilang Pratama, mau tanya, untuk font yang bisa dimodif, jenis lisensi fontnya harus yang seperti apa? Ya, yang pasti ya harus ini ya, free commercial use gitu kan. Yes. Terus kemudian juga atribusinya juga free atribusi, dan juga ya memang bisa dimodify. Biasanya ada kok kejelasan-kejelasan detail dari si kreator font tersebut, font ini bisa dipergunakan untuk apa gitu. Font-font yang dibeli pun juga biasanya juga ada gitu. Kayak fontnya itu bisa digunakan untuk apa, atau bisa dimodifikasi atau tidak. Biasanya ada kejelasan seperti itu sih. Saran aku sebelum melihat mendownload font atau menggunakan fontnya, coba dilihat detail, diklik aja, di blok aja nama font tersebut, terus kemudian di open new tab di beberapa website gitu. Jadi kita riset dulu biar lengkap. Karena kadang-kadang juga aku ngalamin kayak gitu sih. Ada yang bilang free commercial use, tapi ada juga website yang lain bilang itu berbayar. Nah, kita coba compare dulu. Itu kan karena tergantung kredibilitas dari penyedia website sendiri. Karena ada juga penyedia website font yang harusnya berbayar tapi di website tersebut jadi gratis semua, itu ada. Makanya jadi kita harus cukup berhati-hati gitu sih. Yes, benar banget. Thank you so much Kak Syamas. Itu juga penting banget loh, karena ngomongin soal copyright, sama kita juga pengen mendapatkan apa ya namanya, rezeki yang halal juga. Jangan sampai Benar. ketika kita bikin karya ternyata itu juga istilahnya mencuri karya dari orang lain, misalnya dari segi font atau dari copyright, atau ya mungkin menggunakan aplikasi bajakan gitu ya. Sebisa mungkin kalau misalnya nanti udah jadi freelancer handal dan udah rame projectnya, bisa ini ya, bisa beli lisensi yang resmi ya Kak. Iya, benar. Sebenarnya kalau kita hitung-hitung, beli-beli yang lisensi itu sebenarnya kalau menurut aku akan terbayar gitu nanti ke depannya. Contohnya kalau kita beli font, terus kemudian fontnya itu kita gunakan terus, contohnya ya untuk bikin konten. Nah, itu kan sebenarnya juga udah terbayarkan gitu. Kalau misalkan konten kita semakin tersebar, dipakai terus, nambahin audiens kita, nah itu kan terbayar dengan itu sebenarnya, kayak gitu sih. Yes. Dan ada lagi mungkin teman-teman yang kebingungan lagi, mungkin boleh dong. Boleh banget, boleh banget. Kita mungkin akan mengakhiri event ini di 10 menit lagi. Jadi feel free buat teman-teman yang mau ngobrol lebih jauh lagi sama Kak Syam, Bung bisa ngobrol langsung nih. Jadi nggak perlu nunggu respon. Dan kalau misalnya nanti masih ada yang bingung, nanti untuk komunitas Solos yang di Solos Colosseum Battle itu aku buka lagi untuk ini ya, untuk permission teman-teman bisa ngirim chat di sana, jadi bisa discuss juga langsung di sana. Karena kemarin kenapa aku limit lagi, karena kayak tertimbun dengan kemarin ada teman-teman yang ngirim email, jadi aku hentikan dulu untuk teman-teman bisa ngirim chat di sana. Tapi setelah ini kalau misalnya teman-teman masih mau ngobrol lagi, feel free to discuss di grup. Dan kalau misalnya apapun itu, sesimpel kayak kebingungan tentang creative brief atau cari referensi, atau mungkin segala hal yang mungkin kelihatan sepele, diskusikan aja di sana, karena kita bakal bantu teman-teman untuk bisa sampai bisa mengumpulkan karya dengan lancar gitu. Iya. Oke, ini nah, ada ini dari Mas Ilham. Mas Ilham ya? Di aku nggak ada. Ya benar. Oh, di Mas atasnya Ilham dulu tanya. Kak. Oh iya, Kak sorry, Putri. ada Kak Putri. Ya. Iya, ini pertanyaan Kak Putri bagus ya sebenarnya. Kalau bikinnya cuma pakai Canva, memungkinkan nggak sih ini Kak? Apakah soalnya nggak bisa pakai aplikasi lain? Nah, ini aku termasuk membocorkan teknik aku.
Ya, tapi semoga jadi jariah dan juga bisa dimanfaatkan sama teman-teman. Amin ya. Jadi kalau aku kayak gini teman-teman. Kita lagi misalkan kalau aku kondisinya lagi padat ya. Aku coba bikin sketch dulu atau juga aku coba bikin di Canva dulu. Terus kemudian kita make deal. Nah, ini pentingnya sebuah komunitas networking dan juga kenalan ya, koneksi. Aku make deal sama temen aku yang memang desainer logo. Nah, ini bisa kayak gini. Tapi dia nggak ikutan gitu, nggak ikutan kompetisi tersebut. Kita bilang, aku lagi ikutan lomba. Ini aku bikin sketsnya, aku bikin logonya seperti ini. Tolong dong gitu, kamu alusin sedikit gitu. Karena kalau di Canva tuh mungkin agak kaku-kaku sedikit. Tolong dihalusin, mungkin bisa di sketching dan lain-lain ya. Nanti kalau menang, nah ini nanti tinggal persetujuan sama temennya. Kalau menang bagi dua atau kalau menang nggak menang saya bayar kamu, itu terserah sih teman-teman. Yang terpenting tadi ya, hak kepemilikannya itu punya teman-teman gitu. Jangan sampai nanti di kedepannya itu ada, ini punya saya gitu ya. Itu pokoknya komunikasi harus jelas. Kalau aku seperti itu, boleh ditiru sama teman-teman, silahkan. Pun juga nggak apa-apa gitu. Mungkin ini saatnya teman-teman belajar software yang lain gitu mungkin ya. Itu mungkin jawaban aku untuk Kak Putri ya. Tapi tetap ya yang didaftarkan di Solos itu satu nama aja karena nggak boleh berkelompok ya sesuai dengan perkenalan brief yang kemarin gitu. Dari Mas Ilham ya. Font logonya dibikin Flatten atau vektor. Jadi kayak ada edit pada sudut hurufnya itu. Ini maksudnya bertanya atau menyarankan? Soalnya gak ada kata tanyanya nih, aku bingung. Maksudnya ini pertanyaan yang menjawab Mas Gilang atau ditanyain lagi gitu. Soalnya kan Mas Gilang kan nanya modif. Nah, terus kemudian Mas Ilham bilang dibikin flatten atau vektor. Nggak ada kata tanya. Nah, ini apakah menjawab Mas Gilang atau sambil bertanya nunggu. nih? Oh, jadi semisal fontnya Poppins, terus ditransform ke vektor, body edit sudutnya kayak dimodif juga. Oh, ngomongin soal copyright nih, Kak. Nah, itu ya balik lagi ya, kita harus lihat juga dari sana. Penggunaannya, hak kuasa penggunaan terhadap font tersebut itu seperti apa. Karena bermacam-macam loh teman-teman. Kayak aku pernah nemuin font yang nggak boleh di media cetak. Jadi walaupun sudah beli, tapi font itu hanya boleh di digital. Kalau mau cetak itu dia harus ada beli lagi. Jadi ada memang seperti itu gitu, suka-suka si font desainer ya memang seperti itu. Ada yang seperti itu teman-teman. Makanya saran aku coba berhati-hati gitu, coba ditekankan lagi, dibaca lagi karena pasti ada kok gitu. Aku suka sampai kadang-kadang aku suka sampai masuk ke si pembuat fontnya, kan ada tuh ya font apa by siapa gitu. Nah aku kadang-kadang googling tuh by siapanya tuh. Dia kadang-kadang punya website sendiri, aku googling kan karena dia selain masukin ke website penyedia font, dia juga biasanya jualan di websitenya dia sendiri, di portofolio dia sendiri. Nah itu aku baca-bacain biasanya kayak gitu teman-teman. Sampai sedetail itu kalau memang mau berkutat di dalam fontnya. Kalau misalkan waktunya, waduh mas waktunya nggak cukup nih 4 hari, ya udah vectoring logo aja kalau saran aku ya. Vectoring logo, bentuk itu juga bisa gitu. Kayak misalkan Solos yang sekarang kan itu huruf S itu bisa dibentuk lagi ya dengan di tracing lagi dengan huruf shape tertentu gitu. Tapi pokoknya cuman saran dari kita adalah sebisa mungkin karena ini nantinya karya teman-teman juga bisa digunakan sebagai portofolio untuk teman-teman karena kita tujuannya adalah memberikan wadah untuk teman-teman bisa memiliki portofolio yang ditunjukkan ketika pengen mencari klien atau pengen memulai bisnis freelance. Makanya sebisa mungkin untuk karya teman-teman sebisa mungkin copyright free ya, aman dari si copyright gitu. Biar nanti kedepannya kalau udah jadi freelancer yang handal banget nih, nggak kesandung gara-gara ini dulu karya awal kamu bermasalah kan, ya jangan sampai kayak gitu ya. Wah jangan deh, jangan. Ini ada yang tanya lagi nih, Mas Hanif. Yes. Mau tanya Mas, misal kita buat tulisan Solosnya itu pakai tulisan coret-coret sendiri, tapi tercantum referensi tulisannya dari mana, itu boleh. Coret-coret sendiri, dicantumin dari mana? Kan dari kita kalau coret-coret sendiri ya. Iya. Tanggapan aku mungkin Mas Hanif bagaimana kalau kita coret-coret sendiri? Justru itu bagus Mas, itu sketching kan, proses sketching. Nanti dari sketching tinggal di vectoring. Vectoringnya bebas tadi ya. Saran aku kalau mau simple pakai Procreate ada,
yang gratis Medibank ada, itu untuk berbasis handphone ya. Terus kemudian kalau yang di PC kan ada Inkscape gitu kan. Terus kemudian juga apalagi ya kalau yang di laptop tuh aku taunya Inkscape doang sih. Jangan jadi sengketa. Nah, jangan jadi sengketa tadi. Sama temennya. Copyright. Ya, copyright sama temennya juga tadi ya. Misalkan Yeah. tadi nyambung ke Mas Hanif ya. Mas Hanif sketching sendiri, terus kemudian sama temennya yang bisa factoring bilang joinan. Kalau menang kita bagi 2 deh, atau gimana. Gitu kan. Nah, jangan jadi sengketa gitu kan. Nanti tiba-tiba begitu diumumkan pemenangnya Mas Hanif. Nah, temennya Mas Hanif bilang, itu logo buatan saya. Waduh. Sengketa logo. Tapi malah Jadi. jatuhnya digilir HP-nya hari Senin yang pakai Mas Hanif, yang hari Selasa pakai temannya. Kalau itu lebih enak, Mas, diselesaikan secara keluarga. Kalau sengketa logo loh, di Indonesia setauku ada sengketa tanah, ini sengketa logo nanti ada. Sangat digital banget ya. Digital ya benar. Masalah digital. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi dari Kak Aprianto. Logonya sesuai kreativitas personal ya, asal mengandung kata Solos. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi teman-teman boleh mengeksplor rebranding logo Solos sesuai dengan persepsi dan interpretasi teman-teman dan dari segi kreativitas teman-teman gitu. Begitu kurang lebih. Benar. Nggak harus ada kata Solos juga misalkan ya, semisal bayangan aku untuk memperluas kreativitas teman-teman aja. Yes. Misalkan teman-teman mau bikin ikonnya gitu ya. Ikonnya itu juga bisa banget gitu. Nanti Solosnya kan di bawah bisa ditambahkan, itu juga bisa kok. Kayak Tokopedia kan di gambar burungnya itu nggak ada Tokopedianya sama sekali, tapi ditambahkan ada maskotnya ya. Iya, itu juga bisa gitu. Benar-benar. Kalau menang HP-nya dipotek 2. Beda dong. Boleh lah. Nggak bisa dipotek-potek, bukan flip ya. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan buat terakhir di sesi kali ini, karena udah hampir jam 2:04. Gimana cara compare logo yang sudah kita buat dengan logo-logo yang udah ada secara online, agar memastikan ide logo kita tuh nggak mirip dengan logo lain, nggak copyright lagi nih? Itu kalau aku biasanya pakai ini ya, Google Image ya. Google Image, terus sama yang di Pinterest juga. Kalau di Pinterest kan banyak banget tuh yang bisa kita lihat similar gitu. Terus sama satu lagi yang ngecek logo, aku lupa, mungkin teman-teman ada yang tahu atau ada yang ingat, aku lupa websitenya. Nanti kalau misalkan aku ingat, mungkin aku akan share ke Mas Aji ya, untuk website ngecek logonya. Tapi memang itu juga nggak terlalu valid, karena memang database-nya dia dari Google Image lagi, balik lagi gitu ya. Jadi kita bisa banget tinggal ke Google Image sebenarnya, terus kemudian biasanya kita ketik kata-kata, nah itu di samping yang kaca pembesar itu ada kamera. Nah, kamera itu bisa untuk upload gambar. Nah, kita bisa upload gambar logo tersebut, nanti akan muncul hasil yang similarnya dengan logo kita. Di Pinterest juga sama, kita upload, terus kemudian nanti ada kaca cembung, diklik, nanti juga akan muncul logo-logo yang mirip dengan bentuknya dengan logo seperti itu. Itu. Ada juga websitenya. Nanti aku coba nanti aku coba cari nama websitenya. Aku lupa, mohon maaf banget. Jadi kalau udah aku tahu, aku kasih ke Mas Aji. Yes. Atau bisa langsung ke grup aja ya Mas, karena sekarang kita udah buka untuk ininya, untuk partisipan semuanya bisa ngobrol di sana dan discuss. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang nanti mungkin baru ada pertanyaan setelah sesi ini berakhir, karena kita bisa lanjut diskusi di grup WhatsApp. Jadi feel free untuk teman-teman nanti bisa along the way sampai tanggal 29 nanti sekiranya pengen konsultasi, langsung aja di grup, agar teman-teman juga bisa mendapat pencerahan dan nggak kebingungan, dan tentu aja biar teman-teman bisa memiliki portofolio yang bisa dijadikan modal untuk teman-teman memulai bisnis freelance gitu ya. Benar. Dan juga ternyata udah jam 2:04 dan makasih banyak buat teman-teman untuk siang hari ini udah mengikuti mentoring session, dan tentunya makasih banyak juga kepada Mas Syammas sudah berbagi ilmunya, berbagi perspektifnya, sangat membantu, dan semoga teman-teman di sini juga mendapatkan pencerahan ya dari feedbacknya dari Mas Syammas, dan semoga bisa menjadi modal untuk teman-teman di sini menghasilkan karya yang jauh lebih baik lagi. Amin. Oke, kalau misalnya kayak gitu, makasih banyak sekali lagi. Terima kasih atas partisipasinya, dan sampai ketemu di grup, dan silakan kita tunggu hasil karya teman-teman yang terbaik di tanggal 29 nanti, dan sambil nunggu 29 teman-teman tetap bisa lanjut diskusi di grup
Dan boleh tanya-tanya atau mungkin DM di aku aja juga bisa, untuk nanti bisa aku sampaikan ke Mas Syahbaz agar mungkin lebih personal gitu. Jadi terbuka untuk semuanya. Kita tunggu karya teman-teman dan sampai jumpa dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.